Halo guys, welcome back ya. Ya, kembali lagi bersama saya ya, Joe Ferihan ya. Kali ini saya ingin membahas alat-alat listrik ya. Alat-alat listrik rumah tangga ini biasa yang umum aja ya. Ini macam ya. Ini simple aja karena biasa-biasa rumah tangga, standar-standar ya. Ini saya ingin membahas ini karena untuk orang-orang awam yang belanja masih suka-suka kebalik nama-namanya ya. Lembut ini tapi nama barangnya ini yang dimaksud, yang dimau, jadi kadang-kadang suka salah. Penjual kadang-kadang suka bingung karena apabila kalau ada yang pembeli ternyata nitip gitu ya dari temennya yang beli atau saudaranya minta titip namanya ini, dia bingung sendiri karena suka kebalik ya. Padahal yang dimaksud beda. Kali ini saya ingin memberikan pengetahuan standar aja untuk orang-orang yang belum mengenal nama-nama listrik. Kita mulai dari yang ini ya. Ini nih. Ini namanya steker ya. Steker Arde. Kenapa saya bilang Arde? Karena ini ada Ardenya ya. Oke. Ini ada artinya juga. Kadang bilang aja ya steker bulat lah, steker Arde lah ya, yang penting steker ya namanya ya. Kita singkirin dulu. Yang ini namanya steker mini atau steker gepeng ya. Ini steker untuk kayak gini ya. Ini Arde nih gepeng ya, beda dari ininya ya, jadi gede kecilnya kelihatan besinya ya. Oke. Dan ini kontra steker gepeng atau steker mini ya, kontra ya, perempuannya female lah ya, yang tadi male ya, ini male, female, kontra steker gepeng, steker mini. Dan yang ini kontra steker Arde ya, bulat. Nah kalau ini bisa dimasukin steker besar ya, Arde gini, maupun steker yang kecil gini ya, bisa ya, tetap kencang karena kalau merek bagus pasti itu kencang tuh ya. Oke, cari merek yang bagus, saya nggak mau nyebutin mereknya tapi tahu lah ya. Nah, kalau yang merek murah pasti sebentar-bentar kendor. Oke. Kalau ini cuman khusus yang gepeng ya, nggak bisa buat yang gede, buat Arde gini nggak bisa ya karena ukurannya kecil sama gede kebanting. Ini overstacker namanya ya. Oops, namanya overstacker gepeng ya. Kadang-kadang biasa buat colokan apa adapter Xiaomi ya yang masih kaki 2 ya, apa aja. Terus kalau yang kurang panjang kayak center cas lah ya, apa paket nyamuk yang dicas kurang panjang, colokannya kayak begini ya, bantuannya pakai gini ya. Ini overstacker. Dan yang ini overstacker Arde. Kenapa saya bilang Arde? Karena ini ada Ardenya ya. Saya sebut overstacker Arde. Ada kadang-kadang bilang, ada bilang adapter sambung kaki 3 ya, ini sama aja ya. Terus kalau kadang-kadang bahasa agen itu One Pro ya, bilangnya One Pro. Ini terus kenapa One Pro kurang ngerti juga ya. Yang penting bahasa simpelnya inilah overstacker Arde ya, overstacker kaki 3 terserah lah ya. Tapi bisa dibuat pasang kedua ya, biarpun ini ada Ardenya ya, tetap yang strum ini. Jadi mau dicolok sini nggak pengaruh yang misalnya ada colokan 2 begini ya, nggak ada hubungannya sama yang atas ini karena no strum, nggak ada strum. Oke. Dan ini
bahasa gampangnya steker lampu ya, steker switch, steker lampu kalau simpelnya ngomongnya, daripada ngomong beli steker plus switch dong. Nah, steker switch ya, steker lampu. Nanti kita bahas lebih lanjut cara masang-masangnya ya, yang simple dan yang kita bahas yang pemasangan yang lain. Nah, dan yang ini namanya fitting ya guys. Nah, ini baru tempat lampu tuh namanya fitting. Oke. Ini fitting ya. Jadi kadang-kadang orang bilang beli fitting dong, ya sebutin ini ya, padahal ini namanya steker ya, dan fitting itu tempat lampu. Oke, jadi jangan kebolak-balik ya. Fitting ini tempat lampu, ini steker. Oke, jadi ini bukan fitting. Nah, jadi saya bahas dulu yang ini dulu deh ya, fitting nanti dulu. Ini steker T multi. Kenapa dibilang multi kurang tahu ya, karena modelnya juga begini, tapi bahasa agen itu ngomongnya multi, T multi, lebih simpel T multi ya. Jangan bilang fitting T, oh, fitting salah nanti, karena nanti kalau fitting T malah saya kasih yang ini ya. Ini namanya steker T, tapi stekernya nggak usah disebutin, dia bilang T multi apa T dong, colokan T. Nah nggak apa-apa yang T cabang ya. Ini T arde ya, arde ya, ada ardenya ya, gede, ini kecil, ada ardenya. Oke, kita bahas kembali lagi ke fitting ya. Nah, ini macam-macam fitting nih. Oke, ini ada fitting gantung ya. Karena kenapa bilang gantung, karena kabelnya menggantung ya, nggak ada buat nempel pakai baut. Oke, nanti sebenarnya gampang cara pasang, cuma kiri kanan bolak-balik sama aja. Bolak-balik sama aja, nggak ngaruh. Dan ini namanya fitting colok ya, simple aja ngomongnya, fitting colok. Buat lampu kadang-kadang orang-orang kosan apa yang nggak mau ribet masang lampu fitting plafon di atas. Nah ini colok aja langsung. Nah ini fitting plafon. Kenapa saya bilang plafon, karena di baut ya, simple ya, baut. Fitting plafon, fitting gantung. Oke, bolak-balik sama aja pasang, jadi nggak usah pusing-pusing plus minus mana, sama aja ya. Oh, untuk begini pasang sama aja. Oke, ini namanya fitting colok switch ya, ada switchnya soalnya ya, saklar kalau orang bilang saklar ya, switch saklar. Oke, fitting. Nah ini namanya fitting kombinasi. Apa bilang kombinasi, karena ada colokan buat cabang lagi untuk jarak ini lebih jauh ya. Ini fittingnya ya, dari merek bagus ya, jadi deratnya nggak slack. Kalau merek-merek murah kadang-kadang lama-lama slack di sini, dan ini kendor. Dan ini colokannya nggak bisa buat pakai colokan yang besar gini ya guys, nggak bisa, nggak masuk, karena colokannya khusus colokan yang kecil. Nah colokan yang gini dia bisa. Jadi kadang-kadang ada orang mau nyamuk, kok nggak mau masuk, ya nggak bisa karena colokan khusus yang kecil ya. Ini namanya fitting kombinasi. Dan yang ini namanya fitting tarik ya, untuk 2 cabang. Kadang-kadang ada orang buat di kamar, sini buat lampu tidurnya yang remang-remang, yang ini terang buat ruangan standar kalau lagi mau baca, mau santai ya. Ini kita tarik, nah ini bisa di setel nanti ya, mau hidup salah satu, hidup dua-duanya, mati dua-duanya juga bisa. Namanya fitting tarik. Dan yang ini namanya fitting extension ya. Ini kadang-kadang biasa buat di orang yang fitting di rumahnya tuh downlight, jadi makanya kalau pakai lampu gelap kadang-kadang orang suka, karena cuma nembak ke bawah ya. Nah buat ngeluarinnya dan cahayanya melebar ya pakai extension gini ya. Itu selera sebenarnya sih ya, kayak orang pakai downlight apa enggak. Tapi kadang-kadang kalau orang udah pakai downlight pakai sambungan gini lagi buat apa seninya kecuali yang mungkin butuh terang lagi ruangannya. Nah pakai yang ini jadi melebar kalau pasang lampu ya, karena keluar dari fitting downlight nih ya. Oke, kita singkir lagi yang fitting, pembahasan fitting ya, bentar.
Dan yang ini ya, ini jangan kebalik ya, ini namanya stop kontak ya, ini stop kontak, ini namanya saklar. Jadi kalau orang bilang beli stop kontak dong yang cetak-cetek, salah. Cetak-cetek itu saklar ya, cetak-cetek itu saklar, dan stop kontak tuh yang model female begini. Nah ini stop kontak, pemutus hubungan ya, stop kontak namanya. Jadi ya, ini juga sebenarnya pemutus hubungan tapi memang namanya saklar ya, bahasanya. Nah, jadi untuk membeli apa orang-orang awam mau beli belanja listrik, jangan kebalik-balik namanya ya, kayak tadi steker sama fitting ya. Nah sekarang stop kontak sama saklar ya. Nah di sini ada stop kontak inbow ya, bahasa simpelnya stop kontak tanam. Kenapa bilang tanam? Karena yang di sini ditanam tembok ya, yang keluar cuma sini jadi rata sama tembok. Jadi bilang stop kontak inbow tanam. Dan yang ini outbow ya, nempel, bilang stop kontak nempel, karena nempel apa, di baut ya, jadi tembok gak perlu dibobok ke baut, simple. Pasang kabelnya kiri kanan sama aja ya, bolak balik bebas ya, ini juga sama, bolak balik bebas ya. Dan ini namanya saklar seri, saklar seri ini saklar engkel ya, saklar engkel atau saklar tunggal. Ini inbow punya ya, jadi yang tanam ya, tadi udah disebut sama yang stop kontak ya. Dan ini yang outbow ya, karena di baut saklar engkel. Dan ini saklar seri atau bilang saklar double, orang bilang yang ngerti barang ya, jadi jangan kebalik stop kontak sama saklar. Nah ini inbow punya ya. Nah kalau pasang ini kabelnya nggak boleh kebalik-balik nanti ya, yang mana api yang mana yang massa ya, jadi jangan sampai salah. Tapi ya itu bahasa nanti aja, karena yang saya bahas sekarang adalah nama-nama alat-alat listrik rumah tangga yang awam, untuk orang kurang tahu namanya, suka balik-balik. Dan ini yang simpel-simpelnya ya, ini uang umum ya, yang kita gampang jumpain. Jadi yang bukan kayak di pabrikan yang namanya barangnya aneh-aneh, standar-standar aja ya. Ini yang kita bahas ini untuk orang yang siapa tahu nanti kalau belanja di toko listrik ya nggak kebalik namanya. Semoga video saya bermanfaat untuk orang-orang yang pengen tahu, pengen belajar nama-nama barang-barang alat-alat listrik ini yang ada saya sebutin di sini ya. Semoga video saya bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao, bye.